Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini aku akan coba bahas mengenai strategi dan perencanaan TI ya. Jadi IT strategy itu is a long-term plan outlining how an organization will utilize technology to achieve its goals and objective ya. Jadi bagaimana IT strategy itu merupakan plan long term ya. Jadi planning secara long term yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi itu menggunakan teknologi untuk mengachieve gitu ya goals dan objektifnya gitu ya. Jadi hal ini berkaitan dengan teknologi yang berhubungan erat dengan strategi bisnis untuk menjamin menjamin investment teknologi itu sejalan dengan prioritas dari bisnis gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa IT strategi itu harus sejajar gitu ya dengan bisnis goals-nya, kemudian terdiri atas atau berdasarkan assessment yang menyeluruh dari environment IT yang ada pada sekarang gitu ya. Kemudian spesifik, kemudian bisa diukur, kemudian dapat di-achieve, kemudian relevan dan juga berbatas waktu ya, teman-teman ya. Kemudian prioritisasi juga harus ada di sana, fleksibilitas dan harus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholders gitu ya, teman-teman ya. Itu yang berhubungan dengan IT strategi. IT strategi juga mengikuti proses iteratif ya, berdasarkan kapabilitas dari IT. Seperti itu teman-teman. Hal ini ya, IT strategi itu berbentuk proses iteratif. Kemudian kuncinya adalah keselarasan dengan bisnis dan kapabilitas dari IT ya, daripada mendesain IT untuk sesuai dengan business requirements gitu ya. Kemudian ada IT strategi juga men-set arah terhadap fungsi IT di dalam organisasi gitu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa framework. Ini salah satu framework dari Sirocco ya. Bagaimana caranya kita membuat semacam IT strategi gitu ya. Di sini kita harus lihat ada business intention, ada apa yang menggerakkan dari eksternal gitu ya, apakah tren-tren yang ada di luar sana gitu ya. Kemudian bagaimana sih keadaan yang ada di perusahaan kita atau instansi kita saat ini. Kemudian visi CIO atau visi dari atasan paling atas kita ya. Kalau di pemerintahan itu biasanya kita sebut dirjen ya, direktur jenderal gitu ya. Kemudian harus align gitu ya. Kemudian harus ada strategi teknologinya, ada model operasi IT-nya, kemudian sumber strateginya gitu ya. Kemudian dari hal tersebut kita olah, kita bikin semacam investasi dan juga optimisasi gitu ya. Kalau memang tidak bisa membeli banyak barang gitu ya. Kemudian kita lakukan eksekusi dan juga setelah kita eksekusi kita coba komunikasikan ke seluruh pemangku kepentingan yang ada di perusahaan tersebut gitu teman-teman. Baik, di sini juga ada beberapa konsep mengenai IT capacity planning, di mana IT capacity planning itu merupakan fungsinya tidak hanya menjadi alat pendukung ya, tapi telah menjadi alat utama yang tidak terhindarkan bahwa teknologi informasi tersebut menjadi sangat penting gitu teman-teman ya. Meningkatnya kritikalitas teknologi informasi bagi perusahaan menuntut performa TI yang semakin tinggi teman-teman. Kualitas performa IT itu sendiri ditentukan oleh keefektifan dan keefisienan dari proses perencanaan kapasitas teknologi informasi atau yang biasa kita sebut dengan IT capacity planning. Menurut Diki Wiza Najani, seorang senior konsultan IT Sharing Vision, bahwa IT capacity planning dapat memiliki ruang lingkup yang sangat luas teman-teman ya. Penting bagi perusahaan untuk dapat memahami kerangka kerja dan konteks dari IT capacity planning. Berdasarkan hal tersebut, Sharing Vision menyusun materi mengenai IT capacity planning framework gitu ya. Nah, ini ada beberapa framework teman-teman berkaitan dengan IT capacity planning. Kita harus tahu dulu teman-teman berkaitan dengan tujuan atau performance-nya gitu ya. Tujuan kita untuk capacity planning ini apa gitu ya, tujuan utama kita. Kemudian kita juga harus memahami sistemnya itu seperti apa, mengukur sistem, karakterisasi workload, membangun verifikasi dan performance model, forecast workload-nya itu seperti apa. Misalkan
workload-nya itu tinggi, berarti kita harus membeli semacam laptop yang memang punya kinerja yang kuat untuk digunakan dalam tahan lama gitu ya. Kemudian di sini ada forecast resources, kemudian ada configuration dan pengadaan, dan juga review dan monitoring, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk yang IT capacity planning ya. Kemudian di sini juga ada framework lain ya yang biasanya kita sebut sebagai COBIT, proses referensi model ya. Jadi ini merupakan konteks IT capacity planning teman-teman. Jadi dalam konteks COBIT 5 CICP membahas bagian ini. Itu kita bisa melihat ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah kita harus mengalign, kemudian plan dan organisasikan ya. Kemudian di sini ada build, acquire, and implement, ada deliver, service, dan support. Detail-detailnya ada yang bagian kotak di bawah ini teman-teman, silahkan dilihat aja. Kemudian dari situ kita lakukan monitoring dan evaluasi dan assessment gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita melakukan proses evaluasi direct dan monitoring, seperti itu teman-teman ya. Untuk proses referensi model berkaitan dengan COBIT 5 teman-teman. Oke, cakupan IT capacity planning bisa kita lihat dari infrastruktur TI-nya gitu ya. Berdasarkan planning data center, capacity planning jaringan komunikasi itu yang di bagian infrastruktur teknologi informasi. Sementara dari segi hardware-nya sendiri itu bisa kita tentukan spesifikasi teknis hardware sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi untuk kurun waktu tertentu. Kemudian ada juga capacity planning, yaitu proses penentuan capacity software sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan organisasi untuk kurun waktu tertentu gitu teman-teman ya. Di sini ada beberapa pihak yang melakukan IT capacity planning, di mana terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami, yaitu yang pertama harus berdasarkan business need. Dalam arti harus dapat ditelusuri sampai ke kebutuhan di sisi bisnis, dapat mengacu dokumen seperti business requirement, definition, rencana strategis perusahaan, dan lain sebagainya. Kebutuhan berasal dari pihak yang berwenang, yaitu bisnis perusahaan. Seperti itu teman-teman ya. Siapa yang melakukan IT capacity planning gitu ya? Itu adalah tanggung jawab bagian bisnis organisasi perusahaan gitu teman-teman. Itu untuk kebutuhan bisnis terhadap performansi layanan TI. Sementara untuk perhitungan IT capacity planning untuk memenuhi kebutuhan bisnis itu tanggung jawab bagian teknologi informasi perusahaan. Seperti itu teman-teman ya, untuk perbedaan antara tanggung jawab bagian tanggung jawab bisnis terhadap performance dan juga IT capacity planning untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Jadi ada perbedaan di sana ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini ada beberapa penjelasan teman-teman dari hasil IT capacity planning. Kita lihat di sini berdasarkan input kebutuhan bisnis dalam framework IT capacity planning, ada beberapa perusahaan yang akan memiliki hasil IT capacity planning, dokumen hasil, engineer estimate, kemudian ada TOR-nya gitu ya. Kemudian ada hasil IT capacity planning sebagai IT capacity planning menjadi penting terkait karakteristik proses forecasting yang akan dilakukan, seperti itu teman-teman. Nah, ini framework umum terkait dengan IT capacity planning. Inputnya itu adalah kebutuhan bisnis dan SLA ya, dan juga konfigurasi dan IT capacity planning saat ini gitu sebagai konsideran aja. Ini yang tadi kita sudah coba jelaskan, IT capacity planning, dan juga outputnya adalah performance model, workload model, hasil forecasting, performance dan capacity, konfigurasi dan IT capacity yang dibutuhkan ya. Jadi ini adalah kesimpulan secara umum gitu ya, secara singkat gitu berkaitan dengan IT capacity planning. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja komen di bawah, nanti aku akan coba jawab. Mohon bantuannya banget teman-teman untuk like, comment, subscribe, biar aku bisa makin cepat untuk membuat videonya dan makin semangat teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Bye-bye.